kabarnya nih hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang shock. Nah, kita sudah tahu kan, ada berbagai jenis shock yang sudah diketahui. Ada 6 jenis. Pertama, shock hipovolemik. Yang kedua, shock hemorrhagic. Yang ketiga, shock kardiogenik. Yang keempat, shock anafilaksis. Yang kelima, shock neurogenik. Dan yang terakhir adalah shock spinal. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah shock hipovolemik. Apa sih? Nah, shock hipovolemik adalah kehilangan cairan tubuh yang banyak, yang akhirnya menyebabkan shock, yang biasanya dikarenakan muntah atau karena diare yang berlebihan. Nah, untuk patofisiologinya seperti apa sih dari shock hipovolemik? Yang pertama jelas dikarenakan kondisi hipovolemia atau berkurangnya cairan di dalam tubuh karena muntah atau diare tadi. Kemudian, karena ada hipovolemia ini, akhirnya menyebabkan venous return turun. Jadi aliran darah atau aliran vena yang kembali ke jantung akan turun. Hal ini mengakibatkan nilai preload dari jantung juga akan turun. Jika nilai preload turun, otomatis nilai cardiac output akan turun. Jika nilai cardiac output turun, akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut dengan hipotensi atau penurunan dari tekanan darah. Jika tekanan darah turun, akan mengakibatkan kegagalan perfusi ke jaringan dan akhirnya menyebabkan jaringan tersebut hipoksia atau kekurangan dari oksigen. Selanjutnya, jelas akan menyebabkan gangguan dari organ tersebut. Fungsinya akan berkurang dan akhirnya akan menyebabkan kegagalan berbagai organ atau multi-organ failure. Kemudian untuk terapinya bagaimana sih jika ada shock hipovolemik? Jika ada shock hipovolemik, tentu kita harus berikan cairan untuk mengganti cairan yang hilang. Kita bisa resusitasi cairan dengan memberikan kristaloid dengan 20 ml per kilogram berat badan. Kita berikan sampai dengan tekanan darah naik atau nadi membaik. Kemudian yang kedua, terkait dengan shock hemorrhagic. Nah, shock hemorrhagic ini adalah suatu bentuk khusus dari shock hipovolemik karena adanya kehilangan darah. Jadi pada intinya sama. Nah, di sini hipovolemianya adalah karena kehilangan darah. Biasanya, pada soal akan dijelaskan adanya riwayat trauma. Misalkan fraktur femur, kan ada perdarahan banyak, atau ada ruptur hepar, atau ada ruptur lien yang menyebabkan adanya perdarahan masif sehingga pasien datang dalam kondisi shock. Nah, untuk klasifikasinya ada apa saja sih untuk shock hemorrhagic? Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Kita akan bahas satu-satu. Untuk tabelnya bisa sekalian disimak di sini. Untuk kelas 1, biasanya kehilangan darahnya sampai dengan 750 ml. Untuk kehilangan darah dalam persen jumlah seluruh darah sampai dengan 15%. Untuk nadi biasanya kurang dari 100 per menit. Untuk tekanan darah masih normal. Untuk tekanan nadi biasanya normal atau meningkat. Kemudian dari respirasinya sendiri 14-20 per menit masih normal. Untuk urine output sekitar lebih dari 30 ml per jam masih normal. Dan dari central nervous system atau sistem saraf pusat atau dari mental status biasanya ada kecemasan sedikit. Kemudian yang kelas kedua, untuk kehilangan darah sekitar 750 sampai dengan 1500 ml. Untuk persennya dari keseluruhan jumlah darah di dalam tubuh sekitar 15 sampai dengan 30%. Untuk nadi akan mulai naik menjadi sekitar 100 sampai dengan 120 per menit. Untuk tekanan darah masih normal. Kemudian untuk tekanan nadi biasanya menurun. Untuk angka respirasi mulai naik 20 sampai 30 per menit. Untuk urine output mulai turun 20 sampai 30 dan mental status biasanya mulai berkurang. Kemudian yang ketiga atau kelas ketiga yaitu kehilangan darahnya 150 atau 1500 sampai 2000 ml. Untuk kehilangan dalam persen 30 sampai 40%, untuk nadi 120 sampai 140
per menit. Untuk tekanan darah dan juga tekanan nadi mulai menurun. Kemudian untuk respirasi 30-40 per menit. Untuk urin output mulai menurun lagi 5-15 ml per jam. Untuk kelas yang keempat, kehilangan darahnya akan semakin banyak, yaitu lebih dari 2000 ml. Untuk dalam persennya lebih dari 40% dari keseluruhan jumlah darah di dalam tubuh. Untuk nadi sudah lebih dari 140. Untuk tekanan darah dan juga tekanan nadi menurun. Untuk respirasi lebih dari 35 kali per menit. Untuk urin output biasanya tidak ada. Kemudian untuk mental status, biasanya pasiennya sudah mulai kebingungan atau adanya letargi. Nah, terapinya apa sih pada kasus shock hemorrhagic? Nah, untuk terapinya jelas diberikan resusitasi cairan. Apa sih yang diberikan? Jadi bisa diberikan kristaloid sebanyak 20 ml per kilogram berat badan sampai tensi naik dan nadi turun. Kemudian bisa diberikan transfusi tergantung dari HB pasien. Misalkan jika HB-nya kurang dari 7, kita bisa langsung berikan transfusi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan shock kardiogenik. Apa sih shock kardiogenik? Shock kardiogenik adalah kegagalan pompa jantung akibat kelainan kontraktilitas maupun irama jantung. Nah, untuk shock kardiogenik ini kita harus memastikan bahwa cairan di dalam tubuh pasien adekuat. Jadi kita harus melakukan terapi inisial dengan pemberian cairan. Jika tidak ada perbaikan atau pasien justru memburuk, kita harus mengira atau mencurigai bahwa itu adalah shock kardiogenik. Nah, selanjutnya kita bisa berikan inotropik. Nah, gimana sih caranya untuk memberikan terapi pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik? Untuk tanda-tandanya dulu kita bisa lihat adanya shock, hipoperfusi, atau congestive heart failure, atau gagal jantung kongestif, atau ada tidak akut pulmonary udem. Kemudian kita tata laksana berdasarkan penyebab yang paling sering. Misalkan, jika ada akut pulmonary udem, kita berikan furosemid secara IV setengah sampai 1 mg per kilogram berat badan. Bisa juga ditambah dengan morfin secara IV 2-4 mg. Kemudian berikan oksigen atau intubasi jika dibutuhkan. Kemudian ditambah dengan nitrogliserin sublingual. Kemudian ditambahkan 10-20 mikrogram per menit intravena jika sistolik tekanan darah lebih dari 100. Kemudian ditambahkan dengan dopamin 5-15 mikrogram per kilogram berat badan per menit secara intravena jika tekanan darah sistolik 70-100. Dan jika ada tanda-tanda shock yang terlihat. Atau berikan dobutamin 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit secara IV jika tekanan darah 70-100 dan tidak ada tanda-tanda shock. Kemudian dilihat lagi dari tekanan darah. Jika tekanan darah sistolik lebih dari 100 dan tidak kurang dari 30 atau di bawah normalnya, kemudian bisa ditambah dengan ACE inhibitor. Pilihlah yang short acting, contohnya captopril 1-6,25 mg. Kemudian, jika ada tanda yang hipovolemia, kita jelas berikan cairan. Kemudian ditambah dengan transfusi darah dan ditambahkan intervensi sesuai dengan penyebab. Kita boleh memikirkan untuk memberikan vasopresor. Kemudian jika ada low output, jadi outputnya rendah atau jelas adalah suatu shock kardiogenik, kita harus cek tekanan darah. Jika sistoliknya lebih dari 100, bisa kita berikan nitrogliserin dengan dosis 10-20 mikrogram per menit dengan IV. Kemudian jika sistolik 70-100 dan tidak ada tanda dari shock, kita berikan dobutamin 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit secara intravena. Kemudian jika sistolik di antara 70-100 tapi ada tanda-tanda dari shock, kita berikan dopamin dengan dosis 5-10
sampai 15 mikrogram per kilogram berat badan per menit diberikan secara intravena. Kemudian jika tekanan darah sistolik kurang dari 70 dan ada tanda-tanda syok, kita berikan norepinefrin setengah sampai 30 mikrogram per menit secara intravena. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan syok anafilaktik. Apa sih syok anafilaktik? Nah, syok anafilaktik adalah reaksi anafilaktik yang merupakan hipersensitivitas tipe 1 yang onsetnya sangat cepat. Patofisiologinya adalah karena adanya vasodilatasi pada pembuluh darah perifer, hampir semua di pembuluh darah perifer, yang akhirnya menyebabkan tekanan darah turun. Nah, bagaimana sih tata laksananya atau algoritmanya? Kita bisa lihat algoritmanya di sini. Jadi jika ada reaksi anafilaktik, kita cek ya, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian untuk diagnosis dari shock anafilaktik, kita lihat apakah dari penyakitnya onsetnya akut, kemudian lihat apakah ada life-threatening airway atau breathing, kemudian dilihat ada perubahan dari kulit atau tidak. Untuk life-threatening problems, misalkan dari airway, bisa ada pembengkakan di jalan nafas, atau ada bunyi seperti stridor. Kemudian dari breathing atau dari pernafasannya sendiri menjadi lebih cepat, atau kita dengar ada wheezing atau ada fatigue dari pasiennya, kemudian ada cyanosis, dan saturasi oksigen adalah kurang dari 92%. Selain itu juga ada kebingungan dari pasien. Dari circulation-nya, kita lihat mungkin ada pucat, kemudian ada tekanan darah yang menurun, dan lain-lain. Nah, setelah jelas diagnosanya adalah ini shock anafilaktik, kita harus meminta bantuan. Kemudian kita letakkan pasien di tempat yang datar, dan kita naikkan kaki pasien. Tujuannya untuk mengembalikan darah ke arah jantung. Setelah itu berikan adrenalin. Setelah diberikan adrenalin, nah ketika ada alat-alatnya, kemudian ada orang-orang yang terampil, kita berikan lagi untuk jalan nafasnya supaya lebih baik. Berikan oksigen dengan tekanan yang tinggi. Berikan IV fluid challenge, kemudian boleh ditambahkan dengan klorfeniramin dan hidrokortison. Yang harus dimonitor apa sih? Yang jelas dari saturasi oksigen. Kemudian bisa juga EKG dan tekanan darah. Nah, untuk dosis yang bisa diberikan, dosis obat yang bisa diberikan, yang pertama adalah adrenalin. Biasanya diberikan secara IM atau intramuskular. Kecuali misalkan sangat terlatih, kita bisa berikan intravena adrenalin. Nah, untuk dosis dari IM adalah 1:1000 yang bisa diulangi setiap 5 menit jika tidak ada perbaikan. Pada orang dewasa, berikan 0,5 mili dengan IM. Pada anak-anak lebih dari 12 tahun, berikan juga 0,5 mili. Pada anak-anak 6-12 tahun, berikan 0,3 mili. Dan pada anak-anak kurang dari 6 tahun, berikan 0,15 mili. Nah, untuk dosis obat yang lain seperti klorfenamin, pada anak-anak atau pada dewasa yang anak-anak yang lebih dari 12 tahun atau pada dewasa, kita bisa berikan 10 mg. Bisa intramuskular atau intravena lambat. Untuk anak-anak umur 6-12 tahun, berikan 5 mg. Untuk anak-anak 6 bulan sampai 6 tahun, berikan 2,5 mg. Dan pada anak-anak yang kurang dari 6 bulan, berikan 250 mikrogram per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan shock sepsis. Apa sih shock sepsis? Nah, shock sepsis adalah reaksi severe inflammatory response syndrome. Jadi karena ada reaksi inflamasi yang berlebihan. Patofisiologinya biasanya karena ada fokus infeksi, yang akhirnya dari infeksi ini menyebabkan vasodilatasi yang berlebihan pada pembuluh darah perifer. Biasanya jika di soal akan disebutkan bahwa pasien sedang mengidap penyakit infeksi. Contohnya adalah pneumonia berat atau penyakit infeksi yang lain. Untuk terapi yang bisa diberikan adalah vasokonstriktor. Contohnya adalah norepinefrin. Tentu saja dengan resep dari dokter yang berkompeten. Kemudian selanjutnya ada shock neurogenik. Untuk shock neurogenik biasanya disebabkan oleh trauma spinal yang dapat mengakibatkan kehilangan tonus simpatis
biasanya ada riwayat cedera, umumnya pada segmen torakal atas. Terapinya apa sih? Ini juga sama, bisa kita berikan vasokonstriktor. Contohnya adalah norepinefrin. Kemudian yang terakhir ada shock spinal. Nah, yang penting adalah kita bisa membedakan antara shock spinal dan shock neurogenik. Pada shock spinal, biasanya ada kehilangan yang temporary atau sementara yang segera dari sensasi, kemudian dari motorik atau dari refleks di bawah dari tempat yang luka atau dari tempat yang trauma. Pada shock neurogenik, biasanya ada kehilangan yang tiba-tiba dari nervus simpatik seperti itu. Kemudian dari tekanan darah, biasanya sama-sama ada hipotensi. Untuk nadi, pada kasus shock spinal dan shock neurogenik adalah bradikardia. Nah, yang dibedakan di sini adalah terkait dengan refleks bulbocavernosus. Pada shock spinal tidak ada refleks bulbocavernosus, sedangkan pada shock neurogenik mungkin ditemukan adanya refleks tersebut. Pada motorik, biasanya pada shock yang spinal adanya paralisis yang flaksif, sedangkan pada shock neurogenik bervariasi. Seperti itu. Nah, jadi demikian terkait dengan pembahasan macam-macam shock. Semoga bermanfaat, semoga sukses untuk ujiannya, dan sampai jumpa.